Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah melihat cuplikan video sebelumnya? Jika kalian sudah melihat video sebelumnya, seharusnya kalian sudah tahu hari ini kita akan belajar apa dan pada bab keberapa. Hari ini kita akan belajar pada bab 3 dengan judul Ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Perlu kalian ketahui, video sebelumnya bukan merupakan iklan mie instan ya. Akan tetapi, jika kalian melihat lebih cermat lagi, video sebelumnya menerangkan tentang contoh perdagangan internasional. Bagaimana bisa? Yuk coba kalian amati lagi video sebelumnya sebelum saya membahasnya lebih lanjut. Perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang atau jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Apakah cuplikan video di awal adalah kegiatan impor yang merupakan salah satu contoh dari perdagangan internasional? Benar sekali. Video sebelumnya merupakan contoh dari perdagangan internasional yang mana produk dari luar negeri masuk ke pasaran Indonesia yang disebut sebagai kegiatan impor. Pada cuplikan video sebelumnya telah ditampilkan 4 produk mie instan yang berasal dari Korea, Cina, dan Indonesia. Jika barang atau produk dari negara lain dapat masuk dan dipasarkan di Indonesia, apakah barang atau produk dari negara Indonesia dapat masuk dan dipasarkan di negara lain? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri disebut dengan ekspor. Untuk mengetahui lebih dalam tentang kegiatan ekspor, mari kita simak video berikut ini. Tidak hanya di Eropa, juga di Afrika, bahkan Indomie pun juga digemari di Tiongkok. Seperti apa kita lihat di belakang saya ini. Ini mereka jualan retail di salah satu pameran di Guangzhou. Dan kalau kita lihat, dibandingkan dengan booth negara lain, booth Indomie ini paling rame. Dari penjelasan saya sebelumnya, pasti kalian bertanya-tanya, mengapa Indonesia masih mengimpor mie instan dari negara lain? Padahal Indonesia sudah mampu memproduksi mie instan sendiri. Begitu juga sebaliknya, mengapa negara lain masih mengimpor mie instan dari Indonesia? Padahal negara lain juga sudah mampu memproduksi mie instan sendiri. Kita tahu bahwasanya setiap orang, setiap individu memiliki selera yang berbeda-beda. Antara satu orang dengan satu orang yang lainnya juga memiliki selera yang berbeda.
Sehingga dapat disimpulkan, perbedaan selera merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kira-kira selain perbedaan selera, apalagi ya yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Terdapat 5 faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam antar negara. Yang kedua, perbedaan tingkat sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi antar negara. Yang keempat, perbedaan budaya suatu negara. Dan yang kelima adalah perbedaan selera, perbedaan upah, perbedaan biaya produksi, dan juga perbedaan harga barang. Penjelasan faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam setiap negara. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Hasil hutan, hasil laut, dan hasil tambang merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia. Berbeda dengan keadaan sumber daya alam yang ada di negara lain, misalkan saja Korea Selatan. Negara tersebut memiliki sumber daya alam yang terbatas. Negara yang tidak memiliki kekayaan alam dan kekayaan tambang seperti Indonesia. Namun, di Korea Selatan memiliki teknologi dan industri yang canggih dan modern. Sehingga dari perbedaan sumber daya alam tersebut, terjadilah ekspor dan impor antar negara, antara Indonesia dan Korea Selatan. 2. Perbedaan kualitas sumber daya manusia. Setiap negara memiliki kualitas sumber daya manusia yang berbeda-beda. Sumber daya manusia inilah nantinya yang akan menentukan hasil produksi dari suatu negara. Misalkan saja, pembuatan ukiran kayu dari Indonesia. Ukiran kayu yang sangat detail yang masih menggunakan cara tradisional, justru yang semakin membuat nilai seni yang sangat tinggi. Dan produk inilah yang menjadi keunggulan utama dari komoditas dari Indonesia. Sedangkan negara lain, misalkan saja Korea Selatan, yang mampu membuat handphone dengan teknologi yang modern dengan bantuan mesin, sehingga mampu menghasilkan produk secara massal. Dalam konteks ini, yang perlu digarisbawahi adalah bukan berarti produk yang lebih modern adalah produk yang terbaik, dan bukan berarti produk yang menggunakan cara tradisional adalah produk yang buruk. Lebih dari itu, yang dimaksud di sini adalah setiap negara memiliki keunggulan sumber daya manusia pada bidang masing-masing. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional. Misalkan saja penyediaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Dalam penyediaan vaksin COVID-19, negara Indonesia masih harus melakukan banyak riset yang dibantu oleh negara lain. Negara Indonesia tidak dapat sendirian dalam menyediakan vaksin. Untuk itulah dilakukan sebuah kerjasama internasional dalam menyediakan kebutuhan vaksin di Indonesia. Bentuk dari perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan negara Cina adalah dengan membeli vaksin dari perusahaan di negara Cina, Sinovac Biotech, yang kemudian disalurkan melalui PT Bio Farma, salah satu perusahaan BUMN Indonesia. Empat, perbedaan budaya suatu bangsa atau negara. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi terhadap barang yang dihasilkan. Misalkan saja seni ukir dan batik Indonesia
yang merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang-barang dari Indonesia. Demikian juga keramik dari negara Cina yang menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara lain. 5. Perbedaan selera, perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan biaya produksi. Setiap orang, setiap kelompok masyarakat akan selalu memiliki selera yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbedaan upah, biaya produksi, dan juga harga barang di suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah perbedaan sumber daya alam dan juga perbedaan sumber daya manusianya. Belum lagi jika dilihat dari penggunaan teknologi yang tepat guna. Untuk itulah, perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan lain. Pada pembelajaran hari ini, kita telah tahu faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Jika ada yang ditanyakan, silahkan berkomentar pada kolom komentar yang telah tersedia. Untuk pertemuan selanjutnya ada tugas untuk kalian. Tugas yang pertama, carilah apa saja manfaat dari perdagangan internasional. Tugas yang kedua, carilah apa saja hambatan dari perdagangan internasional. Anak-anak, terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya hingga akhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya.